Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas geografi bersama Ibu Dewi ya. Masih semangat? Semoga selalu semangat ya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengenalan biosfer ya. Jadi kita sudah belajar apa itu biosfer, faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna, dan juga bioma. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Di dalam persebaran flora, terdapat suatu istilah yang bernama bioma. Apa itu bioma? Nah, bioma ini adalah suatu wilayah geografis yang sangat luas, yang dikategorikan berdasarkan iklim, tumbuhan, dan hewan yang ada di sana. Biasanya bioma dibagi berdasarkan tumbuhan yang dominan ada di sana. Misal, jika dominannya pohon, maka bioma itu adalah hutan. Jika yang dominannya adalah rumput, berarti padang rumput. Dan jika yang dominannya pasir, berarti gurun. Nah, di bumi ini terdapat 4 macam bioma. Yang pertama adalah hutan, yang kedua sabana, yang ketiga padang rumput, dan yang keempat adalah gurun. Seperti kita ketahui, hutan adalah bioma yang dominan dengan pohon ya. Terdapat 6 jenis hutan. Yang pertama, hutan hujan tropis, yang selalu hujan sepanjang tahun sehingga hutannya selalu hijau, tumbuhannya besar-besar, dan daunnya juga lebat. Yang kedua, hutan musim tropis, masih di daerah tropis, yang selalu berguguran ketika musim kemarau. Yang ketiga adalah hutan gugur. Ini adalah hutan yang mampu beradaptasi terhadap 4 musim, adanya di daerah subtropis. Yang keempat, hutan hijau subtropis. Ini sama seperti hutan hujan tropis, hanya saja letaknya yang berbeda ya. Kalau hutan hijau subtropis adanya di daerah subtropis. Yang kelima adalah hutan konifer atau hutan taiga. Disebut juga hutan berdaun jarum, karena daunnya itu yang seperti jarum ya, tajam. Adanya di daerah sedang. Kemudian yang terakhir adalah hutan mangrove. Hutan mangrove itu ada di daerah tropis di tepi pantai. Itu untuk hutan. Nah, yang kedua sabana. Sabana ini adalah padang rumput tetapi ada pohonnya. Nah, yang ketiga adalah padang rumput. Nah, padang rumput yang ketiga ini disebut juga stepa ya. Nah, disebut juga stepa atau padang rumput tanpa pohon. Dan yang terakhir padang rumputnya yaitu adalah tundra. Sebenarnya tundra ini bukan padang rumput ya, tetapi lebih ke padang lumut yang ada di kutub. Dan bioma yang terakhir adalah gurun. Gurun ini memiliki suhu yang panas dan juga tipe tumbuhannya memiliki daun yang kecil untuk mengurangi penguapan. Sekarang kita akan membahas penjelasan dari masing-masing bioma. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Ada kata hujan di sana. Berarti hutan ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Nah, ini kenampakannya. Pohonnya sangat tinggi-tinggi, besar-besar, dan daunnya lebar-lebar, disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi. Hutan hujan tropis terletak di daerah tropis, tepatnya di lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Karena di daerah tropis, maka suhunya juga panas karena mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, sehingga intensitas cahaya mataharinya cukup tinggi. Curah hujannya selalu tinggi. Meskipun daerah tropis yang memiliki 2 musim, tetapi di hutan hujan tropis itu hampir hujan sepanjang tahun. Jadi tidak tegas mana antara musim hujan dan musim kemarau, karena di musim kemarau pun terkadang masih turun hujan. Curah hujannya selalu tinggi, di atas 2.500 mm per tahun. Suhunya berkisar di 25 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 80%. Nah, di sini
memiliki daun yang lebar-lebar ya. Hutan hujan tropis itu daunnya lebar-lebar sehingga membentuk kanopi. Dan tanaman khasnya yaitu epipit. Epipit itu adalah tanaman yang nempel pada tanaman yang lain dan juga pohon-pohonan seperti rotan atau liana ya. Nah, ini kenampakannya. Ini adalah liana atau rotan dan ini adalah epipit. Contohnya anggrek ya. Bioma yang kedua yaitu hutan musim tropis. Nah, kalau di sini ada kata musim, berarti hutannya musiman. Jelas mana musim kemarau dan mana musim hujan. Nah, ini untuk hutannya seperti ini ya. Dan jelas dia terletak di daerah tropis, sama seperti hutan hujan, yaitu terletak di 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Kemudian suhu dan intensitas cahayanya juga cukup tinggi, sama seperti hutan hujan tropis. Nah, yang membedakan adalah curah hujannya. Jadi curah hujan di hutan musim tropis ini tidak sebesar curah hujan di hutan hujan tropis. Jadi hanya berkisar di antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Nah, suhunya sama, yaitu sekitar 25 derajat Celcius dengan kelembaban 80%. Nah, yang membedakannya juga adalah hutan musim tropis ini, daunnya lebat ketika musim hujan dan akan berguguran ketika musim kemarau. Contohnya adalah pohon jati dan pohon randu. Nah, ini kenampakannya. Ini adalah yang di bawah pohon jati ketika banyak daunnya, yang di atas pohon jati ketika berguguran daunnya. Nah, ini juga contoh dari pohon randu. Bioma yang ketiga yaitu hutan gugur. Kita sekarang memasuki hutan yang berada di daerah subtropis. Nah, hutan gugur ini terletak di daerah iklim subtropis ya, sehingga dia mampu bertahan terhadap 4 musim. Jadi ketika di musim gugur, daunnya berguguran. Ketika di musim dingin, tidak berdaun. Ketika di musim semi, mulai bertunas, dan di musim panas tumbuh dengan cepat. Kemudian suhunya juga berkisar di antara minus 2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Curah hujannya di antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Kemudian beradaptasi terhadap 4 musim ya, panas, gugur, dingin, dan semi. Jenis tumbuhannya sedikit dan juga kurang rapat, berjauh-jauhan ya pohonnya, seperti yang kita lihat di gambar. Contohnya dari tanaman ini yaitu maple, sakura, beech, oak, birch ya. Nah, ini contoh tanaman maple atau pohon maple ya. Kemudian ini pohon sakura, ini adalah oak, dan ini birch. Bioma yang keempat yaitu hutan taiga atau disebut juga konifer atau disebut juga hutan berdaun jarum. Kenapa disebut berdaun jarum? Karena memang daunnya itu tajam-tajam ya. Seperti pohon Natal misalkan daunnya tajam-tajam ya. Itu merupakan salah satu contoh dari salah satu pohon di hutan taiga atau konifer. Nah, kalau konifer ini adanya di iklim sedang ya, yaitu yang memiliki 4 musim di mana musim dinginnya lebih lama dibandingkan musim yang lainnya. Didominasi pepohonan berdaun jarum ya, seperti cemara, juniper, spruce, alder, dan birch. Nah, di sini terletak di daerah subtropis dan kutub. Jadi subtropisnya bagian atas ya, dan mendekati kutub. Mempunyai musim dingin yang lebih panjang dibandingkan musim yang lainnya ya. Dan beradaptasi dengan 4 musim juga, yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. Nah, ini salah satu contohnya, ini dilihat dari atas, pohon cemara ya, dilihat dari atas. Kemudian ini ada juniper, ada spruce, dan ada birch. Yang kelima, ada hutan mangrove. Nah, mungkin kalian yang pernah pergi ke pantai, pernah melihat hutan mangrove ya. Hutan mangrove ini berfungsi sebagai penahan abrasi, juga bisa berfungsi sebagai penahan tsunami. Nah, hutan mangrove pasti terletak di tepi pantai, tetapi tidak semua pantai ada mangrove-nya. Di pantai yang seperti apa? Pasti di pantai yang perairannya landai, kemudian pantai tersebut daerahnya berlumpur, daerahnya memiliki kadar garam yang rendah, jadi tidak terlalu asin ya.
dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Contohnya bakau, nipah, api-api, dan tancang. Nah, yang ini digambar, inilah pohon bakau ya. Kemudian yang ini adalah nipah. Kemudian yang ini adalah api-api, dan ini tancang. Ini merupakan contoh dari mangrove. Sekarang bioma selanjutnya adalah sabana. Sabana ini adalah padang rumput khas daerah tropis ya. Jadi padang rumputnya itu tidak semuanya rumput, tetapi ada pohonnya. Jadi sabana ini merupakan padang rumput yang sangat luas yang diselimuti tanaman keras atau perdu ya, yaitu pohon akasia atau semak belukar ya. Jadi pohon akasia ini merupakan pohon khas di daerah sabana. Kemudian bioma yang selanjutnya yaitu adalah stepa. Nah, apa bedanya stepa dengan sabana? Jadi kalau stepa itu adalah padang rumput di iklim sedang ya. Dan stepa ini tidak ada pohonnya. Jadi kalau sabana adalah padang rumput yang ada pohonnya, kalau stepa adalah padang rumput yang tidak ada pohonnya. Jadi ini adalah padang rumput yang sangat luas, tapi tidak diselimuti pohon. Hanya ada rumput dan tanaman-tanaman yang non-kayu. Nah, stepa ini adalah panggilan untuk padang rumput yang ada di Eurasia. Eurasia itu Eropa dan Asia ya. Jadi, untuk orang Eropa atau Eurasia, menyebut padang rumput tanpa pohon ini adalah stepa. Sementara untuk negara Amerika Utara, negara-negara di Amerika Utara ya, memanggil stepa ini adalah prairie. Dan untuk Argentina, stepa itu adalah pampa. Di Brazil, nama stepa diganti dengan campos. Sementara di Afrika, istilahnya adalah veld. Dan di Hungaria, itu adalah pusta. Tetapi semuanya sama aja ya, sama-sama stepa, hanya panggilannya yang beda. Jadi, di setiap wilayah, stepa ini memiliki panggilan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah tundra. Nah, bisa kita lihat tundra seperti ini ya, sangat sekali tidak terlihat pohon. Karena memang di bioma ini pohon itu terhambat karena suhunya sangat dingin sehingga pohon tidak mampu untuk tumbuh. Ya, hanya di sini hanya terdiri dari padang lumut dan semak-semak yang rendah saja. Contohnya ini, nah ini merupakan semak-semak yang rendah ya. Kemudian ini padang lumut di tundra. Selanjutnya adalah gurun. Mungkin kalau untuk gurun kalian sudah tidak asing lagi ya, sering melihatnya di TV-TV atau mungkin ada yang pernah berkunjung langsung. Nah, kalau gurun ini adalah wilayah pasir yang kering yang sangat luas, didominasi oleh tanaman seropita. Seropita itu adalah tanaman yang mampu beradaptasi terhadap daerah yang kering ya. Nah, di sini curah hujannya sangat rendah, bahkan sangat jarang sekali terjadi hujan. Adanya di lintang 10 derajat sampai 30 derajat, baik itu lintang utara sampai lintang selatan. Jadi, gurun itu ada di lintang tropis sampai subtropis ya. Nah, contoh tumbuhan yang ada di gurun yaitu kaktus. Nah, ini. Kemudian tanaman perdu. Perdu itu adalah tanaman kayu ya, tapi khasnya seperti ini. Kemudian ada juga semak-semak gurun. Nah, setelah kita membahas tentang bioma di dunia, sekarang kita akan melihat persebaran flora apa saja yang ada di Indonesia. Kita lihat gambarnya ya. Ada ini. Oke, ini adalah 4 flora yang ada di Indonesia. Masih ingat kan dari penjelasan yang tadi? Oke, nah sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yang paling atas, ini yang selalu hijau sepanjang tahun, itu adalah hutan hujan tropis yang memiliki iklim AF ya. Nah, jadi kalau ada iklim AF atau tanaman iklim AF itu adalah hutan hujan tropis. Dan hutan hujan tropis ini memiliki ciri-ciri dengan pohon yang tinggi, berdaun lebar, juga pohon yang besar-besar, heterogen ya, berbagai macam tanaman ada di sana. Seperti hutan rimba ya. Kalau kalian bayangkan hutan Amazon, nah itu adalah hutan hujan tropis. Di Indonesia ada? Ada. Tepatnya di mana? Di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, kemudian yang kedua adalah hutan musim tropis atau istilahnya adalah iklim AM ya untuk tanaman iklim AM. Nah, kalau untuk hutan musim tropis ini pohon-pohonnya itu homogen, sama semua ya. Dan berguguran ketika musim kemarau
lebat ketika musim hujan. Di Indonesia di mana adanya? Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian, yang selanjutnya, flora di Indonesia itu adalah sabana tropis atau tanaman iklim awet, ya. Oke. Nah, adanya di mana? Adanya di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Nah, ini merupakan padang rumput yang ada pohonnya. Yang terakhir, flora di Indonesia adalah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini hampir banyak ya di Indonesia ya. Contohnya di pantai timur Sumatera, di pantai utara Jawa, di pantai barat dan utara Sulawesi, dan juga di Teluk Bintuni, Papua. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.